Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sabli Zulhak dari Sistem Informasi. Di sini saya membuat video dalam rangka mengerjakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah pemrograman web enterprise. Di sini untuk tugas besar 2-nya kita memiliki soal yaitu buatlah sistem informasi berbasis web menggunakan CI. Lalu ada gambarkan database-nya, lalu ada buat aplikasi yang dapat menampilkan grafik, lalu laporan dalam bentuk PDF menggunakan AJAX query. AJAX merupakan asynchronous JavaScript and XML. Jadi dia itu tidak perlu melakukan reload page. Lalu ada aplikasi map atau peta dari lokasi perusahaan. Nah, langsung saja pertama kita bisa membuka aplikasi XAMPP. Ya, lalu kita bisa start Apache dan MySQL. Setelah itu kita bisa membuka browser, mulai itu Chrome atau Mozilla. Untuk memastikan bahwa XAMPP dapat digunakan, maka kita dapat mengakses localhost. Jika tampilan seperti ini, maka XAMPP dapat bekerja. Lalu untuk database kita bisa memilih phpMyAdmin, akan mengarahkan ke database. Kita bisa buat dalam contoh ini saya sudah membuat yaitu database latihan web. Ini database latihan web dan tabel dan nama tabel tbl_mhs atau tabel mahasiswa. Berikut merupakan database dari project tugas besar 2 ini. Lalu setelah itu kita bisa membuka IDE atau di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Saya akan menjelaskan satu-satu dari project tugas besar 2 kelompok kami. Kelompok kami menggunakan framework CodeIgniter. Nah, kita bisa membuka open folder, lalu kita bisa misal ke local disk C, lalu ke folder XAMPP, lalu ke htdocs, dan kita bisa menempatkan folder project kita di sini. Di sini nama folder project saya itu tugas besar 2, maka saya akan mengklik ini dan pilih select folder. Di sini akan muncul di sebelah kiri sini akan muncul dari isi dari folder tersebut. Berikut merupakan isi dari folder CodeIgniter. Ada application, ada cache, config, controller, core, helper, dan lainnya. Pertama kita bisa mengganti atau menambahkan autoload-nya. Saya akan menjelaskan satu-satu. Di autoload saya menambahkan libraries database, lalu ada helper URL dan form. Selebihnya tidak ada. Lalu selanjutnya ke config, saya mengganti base URL diganti berdasarkan lokasi dari folder kita. Untuk contoh, saya tugas dash besar dash 2.pwe,
karena saya menyimpannya di folder htdocs lalu langsung di situ, makanya langsung tugas besar 2 PWE. Lalu menambahkan site URL sama, lalu selanjutnya tidak ada yang diubah. Lalu setelah itu database dan hostname localhost, username-nya root, passwordnya dikosongkan, dan database-nya seperti yang tadi, latihan_web. Selebihnya tidak diubah. Lalu roots ini bisa tidak perlu ya, tapi saya memakai default controller welcome sebagai controller defaultnya. Setelah itu controllernya pertama saya akan mengakses dari garis besar. Berikut merupakan tampilan halaman utamanya tugas besar 2 PWE. Di sini saya memakai halaman utama menggunakan welcome.php. Di welcome.php terdapat fungsi index, yaitu load view. Pertama dia meload header, lalu isi dari bagian kontennya, dan footer. Saya memakai header dan footer supaya lebih mudah dalam meloadnya. Lalu sini juga ada about yang nanti dijelaskan, yang akan dijelaskan nanti. Di sini dia meload view home. Di sini akan kita buka view home. Berikut merupakan isi dari view home. Untuk header dan footer, berikut merupakan isi dari headernya, berisi style dan script. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan header dan ini merupakan footernya. Ya, ini header dan ini kan footer. Setelah halaman utama, maka kita akan pindah ke data mahasiswa. Di sini merupakan penggunaan Ajax. Itu kita tidak perlu meload halamannya. Jadi misal kita ingin menambahkan data, contoh nomor 12, kita salah-salah 3 dan salah program teknik Jakarta, tanggal lahir salah saja, nilainya 3 dan save. Maka tidak perlu mereload page-nya. Untuk codingannya saya akan menjelaskan mahasiswa, controller mahasiswa.php. Controller ini berisi sebuah fungsi construct, yaitu meload model underscore MHS, MHS ini bisa dipakai, jadi kita bisa memakai MHS daripada menuliskan model underscore MHS, jadi kayak merename gitu. Jadi sini kita hanya menuliskan MHS tidak model underscore MHS, jadi lebih simple. Terus sini ada index, meload layout, meload header, data mahasiswa, dan footer. Di sini ada Ajax, fungsi-fungsi Ajax untuk menampilkan. Di sini ada row untuk menampilkan button atau tombol untuk edit dan tombol untuk hapus. Lalu ada untuk mengedit, untuk menambahkan, untuk mengupdate, delete, untuk validasi.
Untuk file modelnya di sini model MHS berisi fungsi-fungsi untuk dilakukan dengan database, gitu, table query, gitu, get data tables, count filtered, count all, get by ID, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ke laporan. Di sini merupakan grafik untuk menampilkan grafik. Untuk codingannya bisa dilihat grafik.php. Grafik.php. Di sini codingannya ada construct meload model m_graphic. Terus ini ada fungsi indeksnya, get data MHS, load view, header, vgraphic, layout footer. Ini lalu ini merupakan modelnya. Jadi mengambil data dari tbl_MHS, dia mengambil nama sama nilai, lalu ditambahkan nilainya dan di grup berdasarkan ID mahasiswa. Jadi ini untuk grafik. Selanjutnya laporan. Untuk laporan di sini saya membuat sebuah tombol. Jadi jika kita tekan, maka akan muncul ke tab baru dan mengeluarkan laporannya. Untuk codingannya namanya laporan pdf.php. Ini merupakan codingannya. Dia meload library PDF. Untuk menggunakan PDF ini kita pertama harus mendownload libraries PDF, FPDF di situs fpdf.org. Lalu folder tersebut kita taruh di folder third party. Saya sudah menaruhnya di sini, fpdf. Lalu kita membuat sebuah file baru bernama pdf.php. Nah, di sini dan diisi dengan codingan seperti ini. Jadi itu untuk menggunakannya. Lalu setelah itu yang terakhir ada untuk map atau peta lokasi. Di sini untuk peta kita harus membutuhkan libraries Google Maps.php. Kita harus mendownloadnya dulu. Untuk codingannya terdapat di welcome. Untuk codingannya berikut merupakan codingan dari mapnya. Saya menamakannya about. Di sini meload library Google Maps yang sudah kita download. Lalu untuk center koordinatnya ini zoomnya 17, map height-nya tingginya 600 pixel. Dan ini merupakan untuk markernya atau penandanya. Lalu di sini meload header, view-nya, dan footer. Untuk view-nya sendiri, untuk view grafiknya juga saya lupa. Berikut merupakan view dari grafiknya. Ya. Ini merupakan sebuah link yang akan menampilkan laporan di tab baru. Berikut ini. Balik lagi ke map. Berikut merupakan view map, hanya seperti ini. Kita harus menambahkan key-nya juga agar bisa mengakses map tersebut. Oke. Oh iya, dan juga di sini kita memerlukan libraries Jasmine, yaitu untuk Jasmine, dan kita harus menggunakan sebuah jQuery atau Bootstrap Bootstrap, chart, data tables, jQuery, dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan semua ini untuk aplikasi dari kelompok kami.
Untuk lebih jelasnya, folder ini terdapat di repo GitHub saya, yaitu github.com dan diabel tugas besar.pwe. Untuk lebih, jika ingin melihat, di sini juga terdapat database-nya, ini tinggal di import. Oke. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.